Pelaksanaan seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K Kementerian Agama Aceh yang dilaksanakan sejak 19 Maret hingga 5 April 2023 diikuti sebanyak 9.738 orang peserta. Terbagi untuk formasi Kanwil Kemenak Aceh sebanyak 9.384 orang, selebihnya peserta untuk formasi di Universitas Islam Negeri, IAIN, UPT Asrama Haji dan Balai Diklat. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Ahmad Yani SPDI berkesempatan meninjau pelaksanaan seleksi yang dilaksanakan di Amel Convention Hall Banda Aceh itu. Dalam kesempatan itu Ahmad Yani mengimbau agar peserta seleksi untuk tidak terburu-buru keluar ruangan ujian, tapi agar menggunakan waktu ujian sebaik-baiknya. Kita semua yang insya Allah calon-calon lebih terbaik. Ini arahan singkat mengingat kita tidak boleh lewat deadline kita yang paling penting. Sebagai informasi hari ini, kemarin kami lihat di sesi kedua ada yang terlalu sibuk duluan, padahal waktu masih ada. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Teman-teman diberikan sempat ngomong kepada Pak, ini teman-teman kita di jajaran kemana cepat-cepat sekali tempatnya. Betul sekali. Karena ada doa dari mereka. Mungkin kemarin banyak gunakan doa. Hari ini berdoa, berusaha dan berikhtiar. Semoga hasilnya juga terbaik. Demikian arahan. Terima kasih kepada teman-teman dan diberikan oleh Gaza, teman-teman di kepegawaian dan kantor wilayah yang kita sudah ekstra. Terima kasih kepada kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Subkoordinator Kepegawaian dan Hukum Kanwil Kemenak Aceh Muhammad Khudari SOS MAP yang juga sebagai Koordinator Sekretariat Panitia Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CP3K mengatakan bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi Kementerian Agama Aceh secara umum berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum berjalan lancar. Dari hari pertama sampai dengan hari ini yang menjadi hari ke-6 semuanya masih terkendali dengan baik. Khudari menyebutkan kendala kecil yang sering ditemui seperti peserta yang salah melihat sesi ujian, tidak membawa KTP, dan tidak mencetak kartu ujian. Juga pada hari kedua terjadi trouble di sistem CAT secara nasional yang berefek pada pergeseran pelaksanaan ujian. Jadi memang ada beberapa kendala yang timbul namun bisa teratasi. Seperti yang pertama itu adanya peserta yang salah melihat sesi ujian. Nah, yang kedua ada peserta yang tertinggal KTP-nya dan ada juga peserta yang tidak sempat mencetak kartu ujian. Nah, ini yang kendala-kendala kecil yang terjadi selama pelaksanaan ujian sudah 6 hari ini. Pada hari kedua kemarin memang ada sempat terjadi trouble di sistem chat, namun trouble itu berlaku secara nasional. Efeknya memang menyebabkan terjadinya bergeseran yang seharusnya itu sudah selesai jam 4 sore berubah menjadi jam 7 dini hari. Nah, itu saya rasa memang bukan sebuah kesalahan yang kita sikapi dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini. Khudari mengimbau kepada calon peserta yang akan mengikuti ujian untuk mempersiapkan diri terutama dengan memastikan jadwalnya. Kita minta kepada calon peserta yang akan mengikuti ujian nantinya itu betul-betul mempersiapkan diri, terutama melihat jadwalnya itu, memastikan apakah jadwalnya itu sudah benar atau tidak. Jadi tidak hanya melihat namanya saja di pengumuman, tapi juga memastikan nicknya itu sama enggak seperti yang tertera pada jadwal ujian. Karena kita lihat memang banyak peserta yang namanya sama, namun jadwalnya berbeda. Makanya perlu sangat diperhatikan itu adalah nicknya masing-masing. Jangan sampai nanti dia hanya melihat namanya saja, namun nicknya itu tidak sama, sehingga datang ke sini jadi sia-sia.
Memang tidak ada laporan pada saat pelaksanaan ujian dan BKN sudah mengeluarkan berita acara itu tidak bisa mengikutinya kembali lagi atau gugur dengan sendirinya.